Sesungguhnya awal Dinar akhirnya berani nih gue untuk ya suka-suka gue lah mau pakai baju apa juga. Emang masalah buat lo gitu kan. Dosa-dosa gue yang nanggung gue. Kok lu yang sewot gitu. Kalau dulu nampar aku banget tuh. Ngeganggu pasangan orang lain. Tiba-tiba ada yang lagi pacaran nih berdua gini. Tiba-tiba nengok aku. Itu sama ceweknya ditampar. waduh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemah dimanapun kalian berada. Masih ingat Marilyn Monroe? Marilyn Monroe adalah bom seks yang terkenal di tahun 50-an yang memiliki cerita sedikit tragis ketika akhirnya di usia ke-36 tahun Marilyn Monroe ditemukan tewas overdosis. Sebenarnya ada apa sih di balik cerita para perempuan-perempuan yang memiliki keseksian dalam tanda kutip yang luar biasa dan akhirnya oleh publik mungkin tereksploitasi. Hari ini saya sedang berada dengan seorang Dinar Candy. Hai semuanya, apa kabar? Iya. Cantik. Iya. Dan congrats ya karena udah mau married ya. Iya, mau merit, makanya tobat sementara tuh, udah ketutup. Sementara ya Allah, mudah-mudahan sementara. Selamanya ya, dihapus, selamanya, ya, kan? selamanya, iya. Nah. Tapi sekarang memang udah setahun 2 tahunan lah ketutup. Udah 2 tahunan kayak, maksudnya belum pakai hijab, tapi udah kayak bajunya gombrong gitu-gitu. Oke, nah mungkin kan sahabatnya pengen tahu, sesungguhnya awal Dinar akhirnya berani nih gue untuk gitu. Oke. Itu ketidaktahumaluan. Jadi kan kalau jiwa muda tuh kadang-kadang kita tuh nggak memikirkan orang lain kayak sepede aku. Jadi pede aku tuh tinggi banget dulu tuh kayak pakaian suka-suka gue. Emang kenapa mata orang lain gitu mikirnya. Oke. Tapi setelah lama-lama dipelajari, oh ternyata ini tuh kalau aku berpakaian seksi apalagi misalkan di kafe itu bisa mengganggu pasangan lain. Aku mulai berpikir ke sana tuh karena kalau awalnya tuh enggak kayak ya suka-suka gue lah mau pakai baju apa juga. Emang masalah buat lo gitu kan. Dosa-dosa gue yang nanggung gue. Kok lu yang sewot gitu. Kalau dulu pikirannya ke sana sebelum belajar. Tapi lama-lama setelah aku belajar, oh itu tuh mungkin bikin risih orang. Terus secara budaya ketimuran itu tidak sesuai kayak gitu-gitu. Tapi sih yang lebih utama itulah. Kalau yang aku rasa ya yang pernah aku pernah aku nampar aku banget tuh. Ngeganggu pasangan orang lain. Jadi pernah aku tuh lagi di mall, lagi jalan, ya biasa pakaiannya tuh kan masih ngepres banget, roknya segini gitu. Tiba-tiba ada yang lagi pacaran nih berdua gini, tiba-tiba nengok aku, itu sama ceweknya ditampar. Waduh, siapakah sahabat Kemah ada nggak di situ yang ada di mall, di mall pokoknya di Kokas tuh. Pertama itu, kedua pekerjaan aku kan DJ. Terus kan aku kayak lagi di ruangan artis sebelum perform DJ tuh. Abis itu tiba-tiba mau minta foto dong Kak Dinar, mau minta foto. Minta foto lah si cowoknya, minta fotonya tuh kan mungkin mau upload sosmed kayak gini, deket-deketin kan foto. Pas dia abis itu datang ceweknya digampar juga. Jadi para lelaki-lelaki yang ada di sana tolong hati-hati jangan terlalu deket-deket fotonya kalau nanti ditampar sama pasangannya. Iya nah makanya dari sana, lah kenapa mereka begitu? Karena kan secara ini aku juga maksudnya berpenampilan seperti itu tidak mungkin aku tuh memang tidak ada track record suka macarin pacar orang ataupun jadi pelakor ngerebut suami orang. Iya, betul. Apa mungkin dari pakaian aku ya atau gimana ya? Dari sana aku mulai belajar tuh. Dan terus di pekerjaan aku yang DJ itu lama-lama ternyata semakin tinggi nih nama kita. Jadi kita tuh harus semakin ketutup kalau terlalu terbuka vulgar. Jadi kayak hubungan bisnis kayak sponsorship tuh mereka lebih cari talent yang ketutup pakaiannya karena terlalu kontroversi kalau terlalu terbuka. Akhirnya tuh aku dari 2019 tuh aku tuh udah mulai ketutup tuh pakaian DJ-nya tuh udah nggak sek gitu banget kan. Wah, subhanallah karena memang ya Dinar ya barang mahal itu tuh kalau tertutup ya itu semakin mahal karena apapun yang tertutup itu pasti akan mengundang rasa penasaran orang dan ketika orang membukanya dan dia melihatnya wah
ternyata semakin mahal lah nilainya. Semakin mahal ya nilainya. Tapi itu butuh belajar kalau versinya aku. Jadi kalau Alhamdulillah udah belajar ya. kalau nggak belajar tuh kayak ya itu ada mindset itu mungkin karena pergaulan atau apa sebelumnya kayak gitu atau temannya barbar gitu ya. Jadi suka-suka gue. Oh enggak, aku tuh temen-temennya tuh orang luar semua kebanyakan dari DJ. Oke. Jadi temen aku tuh memang DJ aku tuh teman ada yang dari Amerika, Italia, Australia, apalagi sering banget aku tuh main di Bali dan teman-teman kayak DJ dari Australia itu di sana juga. Jadi masalah pakaian tuh memang bodo amat gitu. Aku pikir tuh mungkin kayak cool itu ya udah kayak budaya-budaya kebaratan, ternyata tidak gitu. Setelah aku pelajari, tidak ke sana. Ternyata kalau kita mau semakin penghasilannya besar, semakin kita dihargai orang, kita harus ya dari covernya aja kita harus perbaiki gitu. Nah tapi kan awal mulanya nih kan aku ya sahabat Kema sebelum saya datang ke sini saya lihat foto-fotonya Dinar kayak gitu. Di Google mah bahaya. Ya kan bahaya. Gitu. Di Google belum pada kehapus guys. Ya kan? Nah orang tua pernah nggak komen gitu? Jadi awalnya tuh aku sama orang tua itu waktu itu kan aku dari Cipanas Puncak ya, dari Puncak, cewek Puncak. Iya, cewek Puncak. Bukan yang di ini loh ya, bukan yang di ini apa tuh yang pila-pila, itu mah tukang dagang pila, tukang pila ya. Jadi memang orang tua aku tuh ingin menyekolahkan aku ke Bandung. Waktu itu tuh aku jurusan sastra Inggris di Universitas Pasundan. Jadi berangkatnya tuh orang tua aku pengen banget jadi guru. Nanti tuh kalau udah jadi guru kamu ngajar jangan jauh-jauh, udah di kampung kita aja, mengembangkan kampung kita kayak itu gitu. Impian dari ayah dan ibu. Iya, kayak jangan jauh-jauh lah dari kampung. Oke, aku tuh terus ke Bandung lah. Semester awal tuh aku tuh di kampus tuh ada kesenian ini apa kayak nari gitu. Oh jadi ini Dinar nih ternyata sebenarnya sudah pernah sekolah di Pasundan itu Pasundan. ya? Nah di situ terjadinya itu. Jauh kan dari orang tua. Oh terjadinya itu. Nggak terjadinya kebarbaran. Jadi karena jauh dari orang tua, wah aku nih mau mengembangkan diri aku. Karena kan kalau waktu pas di puncak tuh ya waktu SMK kan aku sekolahnya SMK tuh kayak aku mau ngeband tuh aku pernah ngeband. Dimarahin, dimaki-maki. Sampai kan aku tuh lagi perform ceritanya tuh waktu SMA di salah satu kafe pulang jam 10 itu disamperin tukang kafenya dimarah-marahin. Aku langsung malu kan ya kan. Jadi memang nggak boleh sama bapak aku ke dunia entertain. Karena religiusnya kan tinggi sekali ya. Belajar ngaji nggak dulu? Belajar. Nah, artinya dari kecil dong ya? Tamat satu Quran. Oke. Kayak numpeng gitu kan, kalau di kampung aku tuh numpeng kalau abis tamat Quranan, tapi sekali doang. Nah, Dinar ngaji dong? Boleh dong. Apa ya? Mau apa? Al-Baqarah? Alif Lam Mim ya? Oke, Alif Lam Mim. Oke. Ya. Tapi nggak apa-apa nggak pakai kerudung? Nggak apa-apa karena kita akan aku tuh adalah orang yang selalu menghargai apapun tampilan orang dari hati. Iya. Jadi kalau bagi aku tuh cover itu bisa menutupi, tapi kalau hati itu kadang-kadang tuh nggak perlu ditutup-tutupin juga gitu kan. Kayak Dinar sekarang mau membacakan ayat Al-Qur'an yang penting ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan sampai ayat 5 bisa. Yasin nih boleh Yasin ya? Yasin. Oke. Karena soalnya kalau aku malam Jumat suka yasinan biasanya. Tapi nggak yasinin suami orang kan ya? Jangan dong. Jangan ya. Iya, mendoakan diri sendiri aja dulu gitu kan. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Secara tajwid dan tartilnya, tartil tuh udah dapet loh ya. Iya, lumayan. Karena mungkin dasar keluarganya lumayan agamis sekali ya. Punya itu bapak tuh punya anak guru bapak tuh guru ngaji. Jadi kayak anak-anak kecil tuh ngajinya ke bapak gitu. Oh, jadi sesungguhnya ayahnya Dinar ini adalah kalau mau dibilang ustadz dan guru ngaji. Iya. Saya yakin pasti ayahnya Dinar pas nonton ini terharu, pasti sedih. Gitu. Karena sesungguhnya seorang ayah itu ingin agar supaya anaknya bisa menjadi seperti keinginannya. Betul. Walaupun mungkin nggak seperti keinginannya, tapi secara imannya betul-betul bisa membawa Dinar ke surga lah. Betul kan, kayak ibu juga pasti sedih loh kalau nonton ini. Saya aja dengarnya
ya Allah, di tengah semua orang yang mengatakan Dinar nih begini, nih cuman jual seksinya aja, ini berani tampil begini. Tapi kan sesungguhnya setiap orang itu punya hati terdalam untuk kembali ke Allah. Betul, dan apalagi kita itu kan kayak berpetualang sendiri di kota besar, itu tuh kita tuh harus punya apa ya namanya dasar agama yang dibekali oleh orang tua biar maksudnya tuh enggak terjerumus lah, ibarat kata kan kalau dunia entertain ya, terus apalagi dunia DJ di sana tuh kan ada obat-obatan terlarang lah, ada alkohol lah, ada ya ibarat kata kita kan suka ditawar-tawar ya kan. Nah kita tuh ya alhamdulillahnya aku tuh bisa menghindari gitu, karena aku fokus, aku mau cari uang, mau cari rezeki, ya udah kalau abis nge-DJ sejam aku balik ke hotel, besoknya balik lagi ke Jakarta gitu. Nah, Dinar tuh pernah nggak mikirin ya Allah, ayah saya tuh pasti sedih banget. Pernah lah, aku pernah pas ketahuan foto-foto aku. Foto-foto aku tuh jadi bener-bener itu orang kampung tuh kayak iseng lah. Jadi aku baru naik lah kayak di program-program TV gitu diundang-undang. Ada yang sirik, jadi bener-bener foto-foto aku yang lagi di pantai, di print, dikirimin pokoknya ada 10 lembar ke bapak aku. Nah terus bapaknya Dinar gimana tuh, maksudnya? Nangis lah, nangis, pokoknya sedih, nelpon aku, kenapa teteh tuh kayak gini. Karena kan pasti awam banget tuh awal-awal anak-anaknya tuh terjun ke dunia ya apa entertain lah atau digital lah itu ya, yang foto-foto gitu kan dulu nggak ada ya kan. Bapak sempat shock, sempat marah, terus pernah kita tuh kayak karena berbeda pendapat sempat nggak kontekan selama 4 bulan. Nah, terus ketika kan Dinar nih kan udah mau married gitu kan, terus nanti juga jadi seorang ibu, terus juga nanti suaminya jadi ayah. Pasti nanti akan merasakan bagaimana hati seorang orang ibu tua dan ayah gitu. Kalau misalkan Dinar punya kesempatan nih, penyesalan apa sih yang Dinar ingin katakan kepada ayah dan ibunya? Penyesalannya itu apa ya? Jadi aku tuh penyesalan itu aku tuh orangnya terlalu berani dulu tuh, kayak aku tuh ada pikiran dulu tuh kayak aku tuh pengen mengejar sesuatu cita-cita yang kayak penasaran gitu loh, kayak kok orang bisa gini ya, kok orang bisa gitu. Karena kan aku tuh orang dari kampung ya, kayak penasaran pengen menjajak itu. Ternyata memang perjalanan gitu ya buat mendapat penghasilan aja dulu ternyata tidak mudah. Sampai aku kayak seksi-seksian, sampai aku belajar ternyata di sana tuh seksi-seksian tuh bukan jalan menuju buat big money gitu ya. Ternyata itu tidak menghasilkan uang banyak juga buat seksi-seksian. Ternyata setelah ketutup malah rezekinya tuh lebih banyak. Jadi aku belajar dari sana, mama, bapak maafkan aku dulu teteh itu pernah kayak seberani itu buka-bukaan lah, suka photoshoot pakai baju seksi lah. Ternyata itu memang tidak menghasilkan uang yang banyak dan apa ya namanya itu ternyata itu bukan jalan yang benar sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin karena doa orang tua aku juga pengen aku ke jalan yang benar, akhirnya itu dari 2018 tuh aku udah mulai belajar menata karir aku. Dan ternyata aku pernah ini Kak Enji 2018 bulan Maret itu dapat nominasi Asia. Terus tur Asia, sampai aku tuh nge-DJ ke daerah Arab, ke Qatar, Bahrain, terus sampai netizen ada emak-emak kan nih kalau dilihat YouTube aku ke bawah, jadi aku ada jalan-jalan di Qatar gitu lagi nge-DJ gitu-gitu di sana. Nah akhirnya tuh kayak kok bisa sih nge-DJ sampai ke Arab, emang di Arab ada gitu, cuman kan porsinya beda-beda ya setiap negara kayak gitu. Ternyata tidak harus seksi, memang harus kreativitas. Dan aku tuh waktu itu sempet mau ke 2018 tuh sempet kayak kerjasama bikin musik. Terus sempet terlibat bikin musik ngerilis di Amerika, di Eropa kayak kecil-kecilan gitu, di label-label musik itu nitip gitu. Mungkin itu doa dari ayah dan ibunya ya. Iya. Nah Dinar pernah nggak ngedapatin, kalau aku kan pernah gitu loh, setelah aku bebas aku ngeliat ayahku ternyata dia menangis mendoakan aku. Iya. Ibuku juga menangis mendoakan aku. Nah kalau Dinar itu pada satu kesempatan ya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngelihat ayahnya nangis mendoakan Dinar tuh, melihat ibu mendoakan Dinar, kira-kira tuh apa yang akan Dinar lakukan? Nyamperin kah, peluk mereka kah, terus apa yang ingin dikatakan dari hati seorang Dinar Candy yang paling dalam?
Jadi kemarin tuh yang pas ini Kak Inji yang kemarin kan awal puasa, aku ajak dia ke Mekah ibadah sekeluarga. Aku, adik aku, bapak sama mama. Jadi dia tuh setiap kali kan ya keliling Ka'bah dia tuh suka nangis kayak gitu-gitu. Aku kan kayak dari belakang kan lagi tawaf gitu tuh kayak aku langsung nunduk gitu kayak oh dia tuh sesayang itu. Dia tuh selalu bawa-bawa nama aku terus. Setiap itu ya Dinar, semoga sukses, semoga jadi anak solehah kayak gitu. Ya Allah. Dia selalu doain seperti itu. Dan dia tuh selalu kayak Teteh jangan lupa ya di dunia entertain yang hingar-bingar gini Teteh tuh harus sholat tobat kayak gitu-gitu ya walaupun pelan-pelan kan bapak juga nggak bisa maksa. Jadi tuh dia tuh memang lama-lama juga jadi open minded sebenarnya. Jadi dia nggak bisa nge-push aku tuh langsung ketutup kamu gitu. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa yang penting cari uang yang halal terus kayak ibadah. Jadi dia tuh kalau aku lagi tour nge-DJ tuh dia selalu awas Teh sebelum nge-DJ tuh sholat isya jangan lupa ya kayak gitu. Diteleponin terus mau pesawat pergi kayak gitu-gitu teleponin terus. Kayaknya ayahnya Dinar nih sayang banget gitu ya. Jadi aku tuh lebih deket ke bapak daripada ke mama. Tapi ke mama ya juga sayang. Cuman karena anak cewek kali ya. Jadi lebih deket ke bapak gitu. Nah kalau dalam kesempatan ini Dinar ingin mengatakan sesuatu yang bener-bener dari dalam hatinya Dinar ke ayah gitu. Karena ya Allah aku nggak ngebayangin sahabat Kema kalau misalkan seorang ayah mendoakan anaknya gitu. Apalagi Dinar kan ketika itu melihat sendiri ayah tawaf. Dan membawakan namanya Dinar terus kan itu subhanallah. Sekarang Dinar katakan kepada ayah apa yang ingin Dinar katakan maupun itu penyesalan maupun itu rasa cintanya Dinar gitu. Pokoknya buat bapak sama mama Teteh sangat sayang banget sama bapak sama mama. Maafin Teteh dulu sempet ngecewain bapak sama mama mungkin jadi bikin malu orang-orang sekampung, pernah kayak mandang negatif keluarga kita gara-gara perilaku aku sendiri. Cuman kan dari semua itu atas doa bapak sama mama akhirnya aku bisa memperbaiki semuanya kayak gitu. Pokoknya apapun yang di masa lalu Teteh mohon maaf banget yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya Teteh tidak mengulanginya lagi dan kita bisa maju bersama. Doain Teteh cari rezeki yang halal biar kita bisa biar bisa punya uang yang halal buat bekal ibadah di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Subhanallah. Sahabat Kema itu doanya Dinar kita aminin sama-sama ya. Iya. Semoga ungkapan Dinar untuk mencari yang halal, untuk mencari yang berkah. Yang penting untuk dunia akhirat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan malaikat-malaikat yang ada di sini juga ikut mendoakan Dinar. Amin. Niat dari Dinar untuk merubah diri. Nah, sekarang kan kita balik. Aku nih ke orang tua ya, kita nanti Dinar punya anak. Emang sedih loh kalau kita melihat anak kita tuh akhirnya dicemooh orang. Gitu kan, akhirnya dihina orang. Itu kan rasanya aku aja. Kamu mau hina saya silakan, tapi jangan hina Kiano, jangan hina orang tua aku. Aku mau dimaki-maki, aku mau ibarat katanya mau dihabisin pun, maki tapi gitu tolong jangan anak saya. Gitu. Dan aku sekarang bisa pada posisinya ayahnya Dinar dan ibunya Dinar, pasti sekarang kalau lagi nonton juga nangis. Artinya ngelihat bahwa kan begitu banyak orang yang menghakimi Dinar kan, walaupun orang itu kadang-kadang tidak mengetahui motif dan hanya bisa langsung ngejudge. Nah, tapi kalau misalkan Dinar udah punya keinginan itu dan Dinar persembahkan untuk ayahnya dan ibunya, saya yakin bahwa kedepannya Dinar akan mendapatkan keberkahan. Amin. Seperti yang saya dapatkan karena saya nggak pernah tahu ketika saya bebas habis saya dihina, dimaki orang, segala macem kan. Kita ikhlasin apapun itu dan kita serahkan kepada Allah, ya kan. Pasti akan ada jalannya. Amin. Niatnya Dinar untuk tidak lagi menjual kemolekan dan keseksiannya. Ayo sama-sama kita aminin ya. Amin. Amin. Ya Allah. Iya, nah, amin. Dinar pernah paham nggak? Pernah dengar ceritanya si Marilyn Monroe nggak? Atau nggak bom seks yang zaman-zaman? Marilyn Monroe pernah ya, dengar. Dolly Parton semuanya itu. Dan akhirnya apapun yang kita miliki ini kan miliknya Allah. Iya. Tubuh Dinar yang bagus, kecantikan, itu kan semua miliknya Allah dan bisa diambil hari ini juga. Betul.
Nah, ketika kita menjual apa yang ada pada diri kita dan akhirnya tereksploitir dan akhirnya mengundang syahwatnya orang dan akhirnya membuat dosa gitu kan. Allah sayang sama Dinar itu pasti diambil. Gitu. Nah, sebelum akhirnya itu diambil, sahabat Kemah, Dinar sudah mengakui sendiri bahwa saya udah nggak mau lagi begitu-begitu. Iya. Punya payudara yang besar, punya body yang seksi, itu akan tidak bernilai sama sekali ketika besok kecelakaan, ditabrak, dan itu hilang semuanya. Sapa Marwah, dengar. Naudzubillah min dzalik. Ada ini yang masih barbar. OTW tobat. Karena ini titipan aja. Kita nggak pernah tahu kapan mau Allah ngambil. Yang punya kita ini dan akan kita pertanggungjawabkan kan cuma hati. Nanti yang akan diadili adalah hati kita gitu loh. Kamu kemana, kakimu kamu gunakan untuk apa, badanmu kamu gunakan untuk apa, mata kamu melihat apa. Nah kan naudzubillah min dzalik kita ketika akhirnya kita belum sempat taubat dan dicabut nyawanya oleh Allah, kita nggak pernah tahu ajal kita kapan. Nah kalau Allah telah mempertemukan saya dan Dinar Candy pada hari ini, saya yakin karena Allah punya pesan baik buat saya dan juga buat Dinar. Iya enak loh Mbak Enji jelasinnya tuh. Iya orang tua kayak dep gitu ya. Mungkin bapak aku mau jelasin itu ya, cuman kayak kadang-kadang kan bapak suka kayak nggak nyampe gitu loh ketegasannya karena bapak tuh terlalu sayang gitu. Terlalu sayang. Nah jadi mungkin karena doanya ayah juga akhirnya aku tergerak untuk datang ke sini. Dinar juga mau ngundang saya. Kalau ini semuanya tidak ada diatur kecuali rencananya Allah buat saya dan buat Dinar. Pasti ada baiknya dan juga buat saya sahabat Kemah yang nonton. Dinar, aku tuh benar-benar bangga ketika ada seorang yang mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya, aku mendoakan agar supaya Dinar benar-benar diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya, diberikan petunjuk karena kita setiap kali Al-Fatihah, sesungguhnya yang kita mintakan itu tunjukkanlah aku jalan yang lurus dan jauhkanlah aku dari orang-orang yang bisa menyesatkan. Kalau kita lihat auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Kita hanya minta penjagaan kepada Allah. Itu intinya. Jadi nanti Dinar abis ini sholat benar-benar diresapin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Dinikmatin ya sholat. Nih temen aku ada sholatnya cepet banget gitu. Wah malu sama. Ya ada temen aku. Beneran. Enggak, aku perasaan nih sholat aku tuh yang udah kayak. Aku tuh merasa itu sholat aku udah yang paling cepet. Kok ada yang lebih cepet lagi sholatnya kayak gitu. Jadi apapun agama kita, ketika kita berdoa, kita maknai yang benar. Aku yakin kalau nanti Dinar benar-benar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita ini cuma kecil. Mau payudara Dinar membesar, apa aja kecil ya kan? Itu akan berarti ketika Allah mengambil semuanya. Ketika nanti dapat kanker, ketika nanti harus di naudzubillah min dzalik akhirnya harus hilang. Nah itu kan dan itu bisa terjadi. Betul. Aku udah pernah ngerasa ketika aku nyaris punya semuanya dan Allah ambil langsung. Aku punya suami yang aku sayang banget, almarhum Mas Haji Mas Said, akhirnya meninggal. Ya kan berarti semua yang kita punya ini sesungguhnya bukan punya kita. Nah, kita sahabat Kemah pada hari ini bertemu dengan Dinar Candy. Ada satu pertanyaan. Wah, apa itu? Yang susah-susah kan? Pertanyaan pamungkas yang kira-kira nih akan membuat sahabat Kemah maupun semua yang nonton ini mendoakan Dinar juga. Ya kan? Benar-benar pengen tobat. Bener. Tapi maksud tuh tobat yang kan Dinar tobat nggak usah dari penampilan, dari ini gitu kan. Ini kan kadang-kadang ini hanya artificial, artinya hanya bawaan. Hati yang paling penting. Hati bener. Ya kayak Dinar tuh tiap hari belajar pengen lebih baik lagi. Versinya Dinar kayak gitu. Apalagi ini kayak ketemu ya sama Mbak Enji itu pasti kan inspiratif banget ya. Kayak ngasih tahu Dinar gini-gini. Wah kayak banyak pelajaran yang Dinar dengar dari Mbak Enji itu sangat berarti buat Dinar. Kayak Dinar tuh setiap hari tuh aku pengen belajar lebih baik lagi kayak gitu. Itu semua karena Allah ya. Kalau aku ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa ya kan. Tapi kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, terjadilah. Jadi tobat itu kan nggak perlu penampilan. Artinya
itu akan mengikuti. Itu Tapi akan yang mengikuti. paling penting adalah hati dulu yang tobat. Artinya pertama, Dinar menyadari bahwa ini semuanya miliknya Allah. Aku takut ya Allah ketika nanti aku jalan ke depan aku ditabrak mobil, kaki aku hilang, aku gak bisa jalan. Aku takut ya Allah ketika nanti orang tuaku meninggal dan aku belum sempat untuk membalas budi baiknya mereka. Aku takut ya Allah ketika aku nanti menikah nanti, setelah itu suami aku tergoda kepada orang-orang yang dulu berperilaku seperti saya. Aku takut ya Allah ketika orang-orang yang sayang kepada aku ternyata sayangnya hanya karena saya lagi seksi, saya lagi populer. Nah hati itu dulu ketika Dinar udah mau bilang ya saya mau tobat. Tobat hati dulu, gak apa-apa sahabat ya Pak. Iya. Kita gak bisa ngejudge orang tuh dari jilbabnya, dari penampilannya. Tapi kita menjudge orang itu dari hatinya. Dan hati itu nanti akan terakumulasi kepada sikap dan perbuatan. Sikap perbuatan itu akan mengarah kepada tutur kata. Ya, jadi Dinar, satu pesan. Mudah-mudahan Allah berkehendak dan ini menjadi doa. Allah buktikan bahwa kita mencari rezeki yang halal gak perlu seksi. Bener gak? Betul. Ya kan? Ada yang mau disampaikan ke sahabat Kema mengenai ikhtiar, mengenai niat, mengenai keinginan bahwa saya udah pengen berhenti menjadi barbar tadi. Barbar, iya. Oke, coba. Iya. Ya pokoknya yang Dinar pelajari ya, ada di mana masa muda itu penasaran yang menggebu-gebu. Kalau itu memang tidak direalisasikan, kadang-kadang kita ada salah satu yang penasaran. Tapi dari penasaran apa yang kita lakukan, misalkan kita realisasikan nih si barbar itu. Tapi dari sana jangan terlena. Jangan terlena karena di dunia barbar itu hingar-bingarnya memang tidak ada habisnya di sana itu. Mungkin kamu merasa cantik, seksi, tapi nanti ada lagi, dan ada lagi. Nah, terus di sana kalian harus belajar tuh. Mau sampai mana sih kita kayak gini di dunia kayak gini? Aku pernah menemukan rasa kekosongan. Kayak, wih gila nih dunia hingar-bingar banget. Kayak, ya pasti di kehidupan itu tuh antara shopping holic lah. Yang dunia glamor-glamor, yang nongkrong tempat mahal. Itu mau sampai kapan? Coba kalian pikirin deh. Kenapa misalkan barang-barang branded itu kenapa kita nggak kasih ke orang tua kita aja sih uangnya untuk dimanfaatkan lebih bermanfaat atau dikasih ke yang lebih membutuhkan karena kayak tas doang misalkan tas doang mau dikemanain sih tas itu mau semahal apapun tas itu tidak akan bermanfaat lebih banyak ketika dikasihin ke orang tua atau ke orang yang lebih membutuhkan. Karena aku pernah merasakan di dunia kayak hingar-bingarnya tuh kayak wah ada lagi. Tapi aku pernah kayak badan aku tuh udah nggak sanggup, kayak udah nggak seaktif itu. Aku tuh pengen merasa mendekatkan ke orang tua dan aku tuh kayak mengganti fans aku tuh dari yang tadinya fans cowok semua. Sekarang tuh udah berubah menjadi fansnya ibu-ibu karena aku bikin konten masak, sweet, terus aku sering bikin konten sama bapak aku. Subhanallah. Nah, tepuk tangan dong semuanya tuh ya. Iya. Nah, ya Allah. ternyata nih ya Bu Enji, nah jadi dari fans cowok ke fans cewek itu ternyata lebih enak punya fans cewek, lebih apa ya namanya itu lebih mereka itu kayak suka support terus kayak mereka itu lebih ke family aja rasanya itu aku tuh merasa homey gitu kayak kerja di rumah doang ngerti gak? Itu udah jadi uang loh kerja di rumah doang kalau sama ibu-ibu produk yang Kalau masuk bapak harus pergi ya enggak kalau bapak-bapak nih fans bapak-bapak ya kita tuh harus show itu ya resikonya gede banget loh pesawat. Kalian tahu kan pesawat. Terus kita keluar kota. Di luar kota ada apa? Itu kota orang. Dan di sana tuh pasti kita itu namanya juga di dunia entertain pasti mereka itu mikirnya wah DJ nih seksi nih. Pasti kita ditawar lah apalah itu udah jadi ini ya. Nah, udah gitulah pokoknya. Tapi ketika kita mengganti ke dunia ibu-ibu nih fansnya ibu-ibu. Produk yang masuk produk ibu-ibu semua. Luar biasa. Lebih nggak tahu ya aku tuh nggak harus cari sensasi. Wah gini-gini kan sekarang tuh kan banyak banget di sosmed kita ya yang kayak berantem kata-kata. Buat itu tuh yang masuk tuh produk-produknya itu bener produk-produk cowok yang misalkan rokok, vaping gitu-gitu. Yang seperti itu kan. Sebenarnya sih kalau kitanya rajin kayak aku kan kayak rajin tiap hari bikin konten ya sama orang tua sama apa. Justru ya produk yang masuk tuh kue bolu lah, apalah yang produk bener-bener ibu-ibu. Kan? Dan di sini tuh lebih kitanya lebih healthy. Kayak aku kan punya penyakit lambung setelah aku kan 2 tahun corona ini kan aku nggak banyak show ke luar kota gitu-gitu.
lebih healthy aku di sini badannya, lebih nyaman di sini, lebih apa ya namanya itu homey gitu sih. Jadi sahabat Kema ya, pesan dari Dinar. Karena Dinar udah pernah masuk ke dalam dunia itu dan ujung-ujungnya hampa juga. Hampa. Ujung-ujungnya kosong juga. Kosong sama apa ya namanya kesehatan. Nah, ujung-ujungnya sehat juga. Sehat juga. Kesehatan itu artinya jadi terganggu. Jadi terganggu. Nah, jadi hari ini saya yakin Allah berkehendak untuk membuat Dinar menjadi lebih berarti, tidak hanya buat keluarganya tapi buat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar supaya Dinar ini bisa menjadi rezeki yang halal. Kita doakan agar supaya benar-benar niat yang sudah ada dalam hati, walaupun itu hanya sebesar biji korma saja, mudah-mudahan Allah jabah dan akhirnya bisa berubah menjadi pribadi yang menyenangkan orang tua dan juga bisa menjadi istri yang baik buat suami nanti. Amin, amin. Oke, dan buat semua kesalahan-kesalahan Dinar di masa lalu, kita maafkan bersama-sama. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan di masa lalu tidak menjadikan dia sebagai sosok yang dianggap akan begitu-begitu terus. Tetapi mudah-mudahan dengan pengakuan Dinar hari ini, kita aminkan Dinar menjadi lebih kaya, banyak rezekinya, amin, dan sehat selalu. Amin. Nanti kalau menikah mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Ya, baiklah sahabat Kema, untuk kali ini pesan terutama adalah kalau dunia mau diikutin, mau sampai kapan? Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau dunia kita ikutin, kalau Allah ambil hari ini, bagaimanakah kita? Jadi mari kita selalu lillah. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, sehingga apapun hasilnya kita nggak akan pernah lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.